Kita akan melanjutkan diskusi kita tentang apa yang sudah dengan pembelajaran STEM ya. Kemarin ada soal ada 10 ya. Nah, jawaban nomor 1 kemarin itu apa itu kemarin? Nah, ini jawabannya B ya. STEM adalah singkatan dari sains, teknologi, engineering, arts dan matematik, bukan manipulasi ya. Teknik adalah ilmu yang mencakup ya, yang mencakup desain sistem, peralatan dan mesin. Yang nomor 3 adalah pendekatan pembelajaran STEM yang mengajarkan pembelajaran matematika, IPA secara terpisah dalam waktu yang berbeda, dikenal sebagai pendekatan silo. Ya. Lalu nomor 4-nya adalah pendekatan untuk menerapkan pembelajaran STEM pada sekolah dasar adalah integrated. Ya. Tematik barangkali istilahnya selama ini. Nah, yang merupakan salah satu tujuan diperlukannya pembelajaran STEM adalah untuk menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Ya, jadi mereka tertantang untuk mempersiapkan diri dalam mengisi ya, atau melayani atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pekerja mendatang yang penuh dengan tantangan-tantangan. Lalu nomor 6, salah satu cara mendasar agar pembelajaran STEM dapat diterapkan di sekolah adalah melalui perencanaan pembelajaran yang komprehensif. Ya, melalui perencanaan pembelajaran yang komprehensif, yang lengkap. Ya. Lalu yang ketujuh, yang merupakan contoh prinsip pembelajaran STEM yang berupa prinsip keaktifan. Ya. Keaktifan. Peserta didik diminta berpikir secara induktif maupun deduktif. Ya. Kemudian nomor 8, suasana. Apa suasana dan norma yang dominan berlaku dalam pembelajaran STEM ini? Yang dilakukan dengan model PBL, ya, problem based learning dan project based learning, PBL. Ya. Ada problem based learning dan ada project based learning. Ya. Suasananya, apa suasananya? Kolaborasi, ya, kolaborasi antara guru dengan peserta didik. Lalu yang merupakan contoh penerapan dari pembelajaran STEM untuk anak SMA yang tepat itu adalah peserta didik diminta membuat proyek, ya, proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungin. Ya. Tidak diminta membedakan perubahan waktu pada jam dinding dari kertas kardus, tidak. Ya, tapi membuat suatu proyek. Dan yang 10 itu adalah yang merupakan salah satu tantangan pembelajaran STEM yang perlu diatasi, yaitu dianggap terlambat saat STEM diterapkan di sekolah menengah atas. Jadi diharapkan tidak pada saat di SMA sudah baru diterapkan, tapi sejak SD, SMP itu sudah diterapkan. Itu kemarin hasil diskusi kita ya. Pada hari ini kita coba lanjutkan. Nah, ini wajah-wajah yang barusan tadi. Merancang pembelajaran STEM. Ya. Kami harapkan Ibu sudah membaca modul, ya, modul 4 KB2. Ya, modul 4 KB2. Apa itu pembelajaran inovatif dengan pendekatan pembelajaran STEM? Segala persiapan pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan unsur-unsur pendekatan STEM, baik secara tertanam, embedded, maupun terintegrasi dalam komponen, ya, maupun tahap rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi itu dikembangkan di dalam atau pada setiap komponen-komponen dari rencana pembelajaran. Dari setiap tahap-tahap rencana pembelajaran.
Di situ dia dikembangkan, ya, baik secara tertanam maupun secara terintegrasi. Jadi di dalam ada berapa komponen itu? Ada komponen tujuan, ada komponen materi, ada model pendekatan, ya, metode dalam media, dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran sampai pada penilaian pembelajaran. Jadi pada setiap komponen-komponen ini dikembangkanlah, dirancanglah bagaimana STEM itu, ya, sehingga nanti apa katanya kemarin, peserta didik ditantang atau ditumbuh kembangkan perhatiannya, partisipasinya, motivasinya untuk belajar. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran, bagaimana STEM itu dikembangkan? Ini dia. Rumusan tujuan pembelajaran yang baik seharusnya memenuhi unsur ABCD, audience, behavior, condition, delivery. Nah, ini sudah lama ini, ya. Sudah lama kita geluti ini, sejak calon guru dulu sudah ada ini dikembangkan, ya. Sudah kita pelajari, malah dilatih, ya. Contohnya, setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah tentang pencemaran udara, siswa dapat menentukan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara, paling sedikit 3 jenis gas. Nah, di mana audiensnya itu? Siapa audiensnya itu? Siswa. Nah, audiensnya adalah siswa. Apa yang diharapkan? Pola tingkah laku apa yang diharapkan dari siswa itu? Behaviornya. Apa behaviornya? Dapat menentukan gas polutan. Nah, gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara. Itu BIN-nya, behavior. Pertanyaan ketiga, dalam kondisi yang bagaimana? Ya, dalam kondisi yang bagaimana siswa ini nanti dapat menentukan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara. Dalam situasi mana? Oh, setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah. Nah, setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah. Lalu dirinya, tuntutan minimal yang diharapkan dari dia. Paling sedikit 3 jenis gas. Jadi 4 unsur ini harus selalu ada dalam perumusan tujuan pembelajaran yang sekarang disebut-sebut dengan indikator. Jadi dalam indikator ada komponen A, ya, A, B, C, D. E-nya itu peserta didiknya, siapa yang belajar itu, siapa yang dituntut mencapai perilaku itu, siswanya. Perilaku apa? Dapat menentukan gas polutan. Bagaimana dia mencapai tingkah laku itu? Oh, setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah. Nah, dirinya, kriteria minimal tuntutan yang paling rendah harus dicapainya paling sedikit 3 jenis gas. Sehingga ini menjadi dasar untuk nanti mengembangkan bahan ajarnya. Untuk dasar mengembangkan pendekatan model, metode yang akan digunakan. Sebagai dasar untuk mengembangkan medianya. Dan dasar untuk melakukan penilaian keberhasilan belajar anak. Nah, di sini, di manalah STEM-nya ini? Di sini kalau kita lihat di rumusan tujuan ini. Setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah tentang pencemaran udara, siswa dapat menentukan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara yang paling sedikit 3 jenis. Adakah unsurnya IPA di sini? Adakah unsurnya teknologi, arts, dan matematik? Nah, ada 4 itu. Nah, STEM, ya kan? Sains, teknologi, ya, teknologi, arts, dan matematika. Di mana itu? Kita lihat. Nah, nanti ya, supaya STEM, ya, supaya dia STEM, perhatikan SMART. Nah, ada SMART. SMART itu ada specific, measurable, achievable, relevance atau realistic, dan time atau time bound, dan HOTS.
Nah, itu ya. Untuk melihat apakah rumusan ini sudah memenuhi STEM-nya, dilihat ada SMART-nya. Specific, measurable, achievable, relevance atau realistic, dan timely atau time bound, dan HOTS. Apa maksudnya itu? SMART itu. Spesifik itu adalah satu kata dapat dinilai, dapat diamati, dapat diobservasi. Achievable harus realistik, dapat dicapai. Jadi bukan angan-angan ya tujuan pembelajaran atau indikator itu. Relevan atau realistis, berhubungan dengan kehidupan anak. Berkaitan dengan kehidupan anak. Lalu timely atau time bound, ada batas waktu pencapaian tujuan. Minimal 3 ya, atau dapat menyebutkan 5 sila Pancasila. Wah, disebutkan 5-nya itu batas ya. 5 sila Pancasila dalam waktu 5 detik atau 5 atau 1 menit batas waktu pencapaiannya itu. Contoh yang spesifik dan tidak spesifik. Siswa dapat menjelaskan prosedur pembuatan sushi dan nasi kuning. Ya. 2 objek yang berbeda, membuat sushi dan membuat nasi kuning. Siswa dapat menjelaskan dan membandingkan. Ini menjelaskan, membandingkan operasional, tapi dia 2 kata operasional, tidak spesifik, 2 kata kerja operasional. Ya, siswa dapat menjelaskan dan membandingkan menu pembuatan sop kaki kambing. Ini tidak spesifik, ya, tidak SMART. Yang spesifik itu yang bagaimana? Siswa dapat menjelaskan prosedur pembuatan sushi. Titik. Nah, jadi tidak tadi siswa dapat menjelaskan dan membandingkan. Nah, kalau kita lebih tinggi ke HOTS-nya nanti, siswa dapat membandingkan 2 menu pembuatan sop kambing dengan bla bla bla. Nah, ini contoh spesifik ya yang masuk dalam komponen SMART dalam mengembangkan atau merumuskan tujuan pembelajaran dengan STEAM. Nah, SMART, measurable, ya, dapat diukur. Siswa dapat menjelaskan 2 fungsi protein dalam pertumbuhan manusia. Nah, tujuan tersebut memiliki kriteria yang jelas dan pasti. Siswa dapat menjelaskan 2 protein dalam pertumbuhan manusia. Ini bisa diukur? Bisa. Apa nanti alat ukurnya? Jelaskan 2 fungsi protein dalam pertumbuhan manusia. Ada kriterianya, ada kriteria yang jelas. Dia tidak dapat diukur kalau rumusan masalahnya menggunakan kata yang bukan operasional. Memahami. Siswa memahami sejauh mana protein berfungsi untuk pertumbuhan manusia. Bagaimana mengukur memahami? Tidak jelas dan pasti kriterianya tidak jelas pula. Memahami, ya, kata yang tidak operasional, tidak measurable. Nah, kemudian achievable. Nah, ini siswa dapat memasak 2 porsi nasi goreng seafood dengan peralatan yang telah disediakan. Bisa dicapai? Realistis? Nah, itu dia. Achievable, ya. Dapat dicapai. Realistis.
Tidak realistis dia kalau rumusannya seperti ini. Siswa mampu mengolah dan menghidangkan sukiyaki sesuai dengan standar masakan Jepang. Sulit dicapai jika alat, bahan, dan bumbu tidak tersedia. Ini dia ya. Tidak realistis. Siswa mampu mengolah dan menghidangkan sukiyaki. Ini makanan Jepang lain. Sesuai dengan standar masakan Jepang. Sulit dicapai jika alat, bahan, dan bumbu tidak tersedia. Hanya ngomong saja nanti gurunya. Oh, tidak seperti itu. Tidak realistis. Ya. Apalagi kalau ini diterapkan di daerah umpamanya. Wah, gimana alatnya, bahan bumbunya barangkali tidak tersedia. Tidak realistis. Kemudian relevans, ya, realistis, relevans. Siswa dapat membuat 3 jenis masakan khas Sumatera dengan waktu kurang dari 3 jam. Wah, siswa dapat membuat 3 jenis masakan khas Sumatera dengan waktu kurang dari 3 jam. Tujuan ini relevan dan realistis karena berkaitan dengan lingkungan siswa dan dapat diukur dengan jelas. Masakan khas Sumatera, ya, lebih spesifik lagi Sumatera Utara, lebih spesifik lagi kabupaten daerah, kan begitu. Tidak realistis dia, tidak relevan kalau umpamanya rumusannya ini siswa dapat membuat hidangan stik tartar. Membuat hidangan stik tartar. Ini kurang atau tidak realistis, tidak relevan. Kenapa? Karena siswa belum mengerti apa itu stik tartar dan sulit diukur keberhasilannya. Nah, stik tartar, yang mana bentuknya saya pun belum bisa bayangkan bagaimana stik tartar itu. Tapi kalau dibaca-baca stik tartar itu begini. Oh iya ya. Nah, akhirnya muridnya oh iya ya saja. Kemudian timely atau time bound, batas waktu pencapaian. Timely dia atau memenuhi time bound ini kalau rumusannya seperti ini. Siswa dapat mencetak 10 butir kue semprit dalam waktu 1 menit. Nah, ini bisa 10 butir kue semprit dalam waktu 1 menit. Mencetak, sudah ada cetakannya ya, sudah ada cetakannya, tinggal disemprot ya 10 butir kue semprit dalam waktu 1 menit. Tidak akan memenuhi, tidak akan timely dia kalau ini. Siswa dapat membuat kue donat dalam waktu 30 menit. Wah, lama 30 menit memang. Tapi katanya tidak rasional sebab mengembangkan adonan kue donat saja sudah membutuhkan waktu minimal 30 menit. Ya. Mengembangkan adonannya saja 30 menit. Lalu kita tuntut dia membuat kue donat dalam waktu 30 menit. Tak bisa, ya, tidak bisa dicapai dengan waktu yang telah ditetapkan. Unsurnya ada, tapi tuntutannya tidak time bound. Tidak memenuhi komponen dari dijri tadi. Itu menyatu dijri. Ya. Nah, nih. HOTS dan LOTS. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis 3 faktor penyebab pencemaran udara dengan tepat. Di mana HOTS-nya? Kata menganalisis. Tingkat HOTS yang rendah. Wah, tingkat HOT yang rendah. Analisis, menganalisis 3 faktor penyebab pencemaran udara dengan tepat. Nah, dia tidak HOTS, artinya menjadi LOTS, kalau rumusannya seperti ini. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. Nah, komponen E-nya ada, ya.
Komponen C-nya ada setelah melakukan. Degree-nya sudah ada 3 faktor. Tetapi behavior-nya tidak HOTS, masih LOTS. Nah, ya kan? Menyebutkan masih tingkat yang paling rendah dari kemampuan kognitif manusia. Ingatan, ya, mengingat. Lebih tinggi dari mengingat itu apa? Faham. Setelah faham, mampu menerapkannya. Itu LOTS. Lalu yang namanya HOT, menganalisis. Lalu mengevaluasi. Dan yang paling tinggi itu adalah mengkreasi. Nah, jadi ABCD, SMART, HOTS, ada lagi keterampilan abad ke-21, 4C. Dan juga PPK-nya. Apa itu? Ya, 4C itu, mana PPK-nya? Ya. Nih, perlu ditulis secara implisit tujuan jangka panjang berupa unsur-unsur pembelajaran abad ke-21. Ya, ini mana 4C-nya itu? Mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan berkreasi. 4C. Ya. Communication, collaboration, berpikir kritis, thinking, ya, kemudian berkreasi. Sekaligus memiliki sikap religiusitas, sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab. PPK. Ya, penguatan perilaku. Oke, itu. Jadi berapa ini? ABCD komponennya, SMART-nya, HOTS-nya, keterampilannya 4C dan PPK-nya. Nah, keterampilan abad ke-21 dan nilai-nilai penguatan karakter, ya, penguatan karakter sebagai ciri rancangan pembelajaran STEM atau inovatif abad ke-21. Jadi di dalam pengembangan rancangan, ya, masih rancangan, di dalam merancang suatu pembelajaran abad ke-21 harus jelas dan tegas dimasukkan unsur-unsur ini semuanya. 4 unsurnya harus SMART, harus HOTS, ada 4C-nya dan PPK-nya. Nah, itu masih di dalam merumuskan tujuan. Kalau sudah jelas rumusan tujuannya, baru kita masukkan STEM itu pada penganalisis atau pengembangan materi pembelajarannya. Baru satu tadi, ini kedua, dalam pengembangan bahan ajar atau materi pembelajaran. Nah, pada Permendikbud nomor 22 2016 disebutkan bahwa materi pembelajaran harus memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini analisis materi pembelajaran STEM itu. Di bidang sainsnya, di bidang teknologinya, di bidang engineeringnya, artnya, dan matematik. Bidang sains, faktual, namanya prasasti fosil. Itu faktualnya, dalam konseptualnya, penelitian sejarah, langkah-langkah penelitian sejarah, pemilihan topik, heuristik, kritik, verifikasi, interpretasi, eksplanasi, dan penulisan sejarah. Ada prosedurnya, langkah-langkahnya. Nah, ini dia. Itu di bidang sains, di bidang teknologi, dengan menggunakan kamera, komputer, audiovisual. Di bidang teknik atau engineering, merancang prosedur pembuatan penulisan karya ilmiah. Di bidang sejarah, ada artnya, membuat clipping yang terbaik tentang hasil penelitian sejarah. Ya kan? Matematik, menghitung usia benda-benda hasil kebudayaan manusia. Ini di bidang IPS, sejarah. Tadi contoh di atas, ada IPA-nya, ada macam-macam. Ini sejarah, penerapan STEM dalam mengembangkan materi bidang studi IPS atau sejarah. Ya. Itu yang kedua, dalam pengembangan materi atau bahan pembelajarannya. Mana STEM-nya? Ada
5 itu ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineeringnya, ada artnya, dan ada matematiknya. Bagaimana dalam menentukan model, metode, pendekatan, pembelajaran? Di mana sistemnya itu? Wah, ini. Model-model pembelajaran yang cocok untuk pendekatan pembelajaran STEM adalah PBL, pembelajaran berbasis learning. Ada pembelajaran berbasis inquiry, ada pembelajaran berbasis penemuan, discovery, ya, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis project. Ya, berbasis inquiry, berbasis discovery, berbasis problem, masalah, dan berbasis project. Beberapa contoh ada di modul itu, barangkali Bapak Ibu sudah membacanya satu malam ini. Nah, ini dia. Nah, langkah-langkah pembelajaran ya, PBL Lukas. Start with dengan essential question. Awali dengan pertanyaan. Penentuan pertanyaan mendasar. Siswa diberikan beberapa pertanyaan terkait masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Lalu mendesain perencanaan proyek. Dalam perencanaan mendesain sebuah proyek, siswa diajak untuk membahasnya secara berkelompok. Cara membuatnya, bahan dan alatnya. Kalau sudah didesain perencanaannya, susun jadwalnya. Ya. Siswa menyusun jadwal start dan finishnya, awalnya dan akhirnya, kapan sebuah proyek akan dimulai. Kegiatan setiap hari dikembangkan, dan yang terpenting kapan proyek tersebut dapat selesai sesuai dengan perencanaan. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, guru di sini bukan sebagai penceramah, tapi sebagai mentor dalam mengawal, ya, memonitoring, mendampingi siswa pada setiap tahap pelaksanaan proyek yang mereka selesaikan. Menjadi fasilitator, mendorong siswa agar aktif dalam proyek tersebut. Nah, kalau sudah dihasilkan produk, uji produknya itu. Mengukur sejauh mana ketercapaian pembelajaran melalui proyek yang dihasilkan siswa. Lalu evaluasi pengalaman, merefleksi pengalaman para siswa dalam proses penyelesaian sebuah proyek dan menemukan semua terobosan baru untuk membuat sebuah inovasi yang lebih baik dan efisien. Nah, ini contoh model PBL, Project Based Learning. Ya. Di bidang apa ini? Bisa di bidang IPA, bisa di bidang sains, IPA atau sains, engineering, ya, bisa di bidang art, bisa di bidang matematika. Nah, kemudian ada model PJBL STEAM. Apa ini contohnya? Ya, ada penjelasan, reflection, penelitian, penemuan, penerapan, mengkomunikasikan. Membawa siswa ke dalam sebuah masalah dan memberikan motivasi untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah tersebut. Siswa melakukan penelitian, menggali informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk mengembangkan konseptual. Siswa telah menemukan model yang sesuai untuk pelaksanaan sebuah proyek untuk merancang dan mendesain, dan seterusnya. Ada refleksi, ada penelitian, ada penemuan, ada aplikasi, dan ada komunikasi. Nah, ini lagi, ya. Ada model baby, ya, model 5E, ya, 5E. Nah, ini dia. Nah, dibaca modulnya, ya. Metode pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan STEAM mana? Oh, tanya jawab, diskusi, eksperimen, demonstrasi, simulasi inquiry, dan lainnya yang mengedepankan aktivitas kolaborasi antara siswa dan guru. STEAM dia kalau ada kolaborasi antara siswa dengan guru.
Bagaimana supaya ada aktivitas kolaborasi antara guru dengan siswa? Tak mungkin dengan ceramah seperti sekarang ini saya ngoceh aja satu arah. Ini satu arah ini. Tapi ada tanya jawab. Itu pun tanya jawab itu hanya dua arah. Guru bertanya, murid menjawab. Murid bertanya, guru menjawab. Tapi ada katanya tanya jawab bervariasi. Nah, tanya jawab. Guru bertanya, murid menjawab. Murid bertanya, murid menjawab. Murid yang satu menjawab, murid yang satu menjawab, murid yang satu bertanya, baru gurunya mengembangkannya. Tanya jawab yang bervariasi. Diskusi, oh ini diskusi. Sudah ada multi arah diskusi, ya. Berdiskusi, saling berinteraksi satu dengan yang lain. Apalagi eksperimen, ya. Demonstrasi, simulasi inquiry, dan lain. Ya. Nah, yang kedua, dapat memilih di antara model dan metode yang disesuaikan dengan karakteristik tujuan dan materi pembelajaran yang telah ditentukan di awal. Jadi model, pendekatan, metode yang dapat dikembangkan dengan pendekatan STEM ini bergantung kepada rumusan tujuan yang sudah STEM. Bahan pembelajaran, materi pembelajaran yang sudah dikembangkan dengan STEM. Contoh penulisan model metode pembelajaran dalam RPP dapat ditunjukkan sebagai berikut di modul itu. Ya. Ada pendekatan STEM, model pendekatan based learning, metode pembelajarannya, diskusi, penugasan, tanya jawab, eksperimen, presentase juga masuk di dalam STEM. Nah, itu metode. Sekarang menentukan media, alat, dan sumber belajarnya. Bagaimana langkah perancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEM dalam menentukan media, alat, dan sumber belajar. Katanya semakin beragam media dan alat serta sumber belajar akan semakin memberikan siswa leluasaan dalam mencari informasi, bereksperimen, dan memecahkan masalah. Dua pendekatan untuk dapat menentukan sumber belajar dalam pembelajaran STEM. Ada pendekatan by design dan ada pendekatan by utilization. By design itu tujuan pembelajaran dijadikan sebagai acuan. Tujuan pembelajaran dijadikan sebagai acuan. Pada by utilization, kondisi dan kesiapan atau keberadaan fasilitas TIK-nya, itulah yang dijadikan sebagai patokan. Jadi berangkat dari apa yang kita miliki atau apa yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Tentu kita kaitkan dia dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dan bahan atau materi pembelajaran yang sudah dikembangkan sedemikian rupa. Nah, jadi by utilization itu bergantung kepada kondisi dan kesiapan serta keberadaan fasilitas TIK yang kita miliki. Tapi kalau namanya by design, apa tujuan pembelajarannya? Kita harus mencari sedemikian rupa media yang paling tepat, alat dan sumber belajar yang bisa digunakan untuk bahan pembelajaran dalam menghantarkan peserta didiknya mencapai tujuan yang telah dirumuskan tersebut. Nah ini dia. Media pembelajaran, ya, medianya worksheet atau lembar kerja, LKS. Lembar penilaian, ada LCD proyektor, ada laptop. Itu media. Ya. Alatnya penggaris, spidol, papan tulis, lem, gunting, album foto, handycam, HP, kamera. Itu bukan media tapi alat. Bagian dari media. Jadi kalau dia media itu ada pesan-pesan yang ada di dalamnya. Ya. Untuk bisa mencapai pesan itu sangat diperlukan alat-alat atau bahan-bahan. Ya. Sumber belajar, wah ini sumber-sumber belajar dari buku, dari jurnal, dari Google, dari internet semuanya. Nah, peraturan-peraturan,
undang-undang, buku-buku referensi. Lingkungan setempat juga merupakan sumber belajar. Guru itu sendiri juga sumber belajar. Nah, lalu kalau sudah kita lihat tuh perumusan tujuannya, bahannya, metode medianya, lalu mana lagi mau dikembangkan sistem itu? Oh, dalam menyusun langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajaran itu selalu diawali dengan buka, mainkan, tutup. Kan itunya ya, membuka, melaksanakan, lalu menutup. Nah, pendahuluan, inti, dan penutup. Langkah-langkah pembelajaran terdiri dari 3 tahap. Buka, inti, dan menutup. Pendahuluan. Ya. Berikut ini contoh langkah-langkah pembelajaran STEM dengan pola pendekatan tertanam embedded. Menggunakan model pembelajaran project based learning. Ya. Nah, ini contoh diambil ini mata pelajaran sejarah, materi pokok penelitian sejarah. Silakan Bapak Ibu membaca halaman 59 sampai 65. Ayo, silakan dulu masing-masing Ibu. Aha. Modul 4 KB 2 halaman 59 sampai 65. Contoh penerapan STEM dalam mengembangkan langkah-langkah pembelajaran. Nah, saya beri waktu ya 10 menit dulu lah di mempelajarinya itu, Bu. Paling lama 10 menit dipelajarin dulu, nanti kita diskusikan. Baik, Pak. Wah, kita masuk diskusi nih, Pak. Atau gimana, Pak? Belum Ya? belum. Oke, Pak. Udah ketemu, Bu? KB 2 modul 4 yang sudah kami share minggu yang lalu itu. Nah, ini dia. KB 2-nya halaman 59. Penerapan STEM pada pengembangan langkah-langkah pembelajaran. Ya. Dalam pendahuluan, ada inti, ada penutup. Ini pendahuluan. Apa yang dilakukan pendahuluan? Ibu sudah tiap hari membuka pelajaran. Ya. Buka, lalu sajikan, lalu tutup. Nah. Jadi dalam pendahuluan ini ada sainsnya, ada ini di bawah apalagi teknologinya, ada engineeringnya, ada
Ada matematikanya? Nggak ada dalam contoh ini. Nah, coba kita lihat satu persatu aja. Ya, satu persatu. Mulai dari pendahuluan. Nah, fase pertama, refleksi. Ya. Guru mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar dengan diawali berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik. Nah, ini untuk mewujudkan, mengimplementasikan salah satu tuntutan sistem itu adalah menanamkan dalam diri murid nilai-nilai PPK, religionitas, percaya diri dalam menjawab pertanyaan. Silakan berdoa, membuka pembelajaran dengan berdoa. Lalu setelah itu menanyakan kepada peserta didik kesiapan dan kenyamanan untuk belajar. Apa yang dilakukan guru di sini? Bagaimana anak-anak sehat semuanya? Bagaimana kabarnya? Ayo, tempat duduknya diperhatikan. Ayo geser. Kalau luring ya. Tapi kalau dari daring seperti ini, bagaimana ibu-ibu? Sehat semuanya? Ayo, disiapkan semuanya. Jaringannya disiapkan supaya jangan terdampar nanti. Menanyakan kepada peserta didik kesiapan dan kenyamanan untuk belajar. Ini masuk pada kegiatan manajemen kelas, pengelolaan kelas. Masuk di dalamnya menanyakan kehadiran peserta didik. Tanya keadaan murid ini satu persatu. Lalu mereview kembali pembahasan pada pertemuan sebelumnya sebagai langkah awal untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Materi sumber-sumber sejarah dalam penelitian sejarah. Apa yang sering disebut ini Bapak dan Ibu? Gurunya melakukan apersepsi. Nah, mengaitkan pengalaman lama dengan pengalaman baru. Ya, kita tanyakan sejauh mana pelajaran yang kemarin sudah diingat kembali, ya, karena mau dilanjutkan dengan pembelajaran materi yang baru. Seperti tadi, kita lihat dulu 10 pertanyaan. Soal-soal kemarin saya tampilkan dulu. Lalu kita lanjutkan hari ini bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran. Itu nomor 4 ini, apersepsi. 5, menanyakan tentang bentuk penelitian ilmiah yang pernah dilakukan peserta didik. Masih ya, pengalaman lamanya. Sains. Menyampaikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Apa namanya ini? Memberi acuan setelah apersepsi, memberi acuan. Menyampaikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan menjelaskan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh guru dan dituangkan di dalam RPP-nya. Lalu menanyakan kepada peserta didik terkait materi yang sudah dipelajari tentang sumber belajarnya dengan menanyakan pertanyaan sebagai berikut. Pernahkah kalian ke museum? Ada banyak benda-benda peninggalan bersejarah yang dapat kalian temukan. Dapatkah membedakan mana sumber primer dan mana sumber sekunder? Lalu menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran, memberikan orientasi terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, apa di sini contohnya? Di Indonesia terdapat museum yang bertema masa lampau manusia. Manusia purba, museum kepahlawanan, hingga museum angkot. Pada museum purbakala, kalian akan menemukan fosil-fosil manusia purba maupun peninggalan-peninggalan berupa peralatan hidup yang mereka gunakan. Tahukah kalian dari mana benda-benda purbakala tersebut dikumpulkan? Siapakah yang mengumpulkan benda-benda tersebut? Tidakkah kalian ingin mengetahuinya? Lalu menyiapkan peserta didik untuk dikelompokkan secara heterogen. Inilah membuka pembelajaran. Di mana diterapkan itu STEAM-nya, di mana HOTS-nya, di mana nilai-nilai keterampilan abad ke-21-nya, di mana 4C-nya, di mana
Adakah semua di sini? Tapi ditonjolkannya dalam pembukaan ini tadi adalah PPK-nya. Religiusitas, percaya diri dalam menjawab pertanyaan. Karena itu menyangkut karakter. Nah, setelah dibuka lalu dimainkan inti. Fase kedua, research, penelitian. Orientasi peserta didik kepada masalah. Apa yang dilakukan di sini? Peserta didik diminta berdiskusi. Menentukan tema atau judul yang akan diangkat dalam penelitian sejarah. Lalu peserta didik membaca. Peserta didik diharapkan menanya dan seterusnya. Apa yang diterapkan di sini? PPK lagi? Oh tidak. Unsur inovatifnya di mana? Unsur inovatifnya adalah gotong royong PPK. Collaboration. Critical thinking 4C. Dan seterusnya. Ini dia. Nah, di mana teknologi itu sains? Itu masuk sains. Lalu teknologinya di mana? Peserta didik mengamati gambar masalah kontekstual yang diberikan oleh guru. Ini. Jadi media pembelajarannya, ya, penerapan penggunaan STEM dalam pengembangan media pembelajaran. Teknologi, ada gambar 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini dia. Engineering, ya, engineeringnya. Kemudian dalam kegiatan penelitiannya, discovery-nya, masih engineering science. Di dalam inti itu ada engineering-nya, ada teknologinya, ada artnya, ada matematiknya. Kita lihat satu persatu nanti di sini. Lalu dalam menutup, peserta didik menyepakati rancangan langkah-langkah dalam membuat karya ilmiah penelitian sejarah dengan tema situs purbakala di daerah sekitarnya. Mana yang inovatifnya? Nilai karakter mandiri, kreatif dalam merancang karya ilmiah, kreativitas 4C. Ya, 4C dan seterusnya. Pertemuan kedua, itu pertemuan pertama tadi. Jadi ini ada pendahuluannya lagi, ada intinya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Di sini pertemuan kedua ada arts, science. Ya, untuknya. Nah, jadi disitulah gurunya mencoba mengembangkan dan menerapkan namanya nilai-nilai sains, teknologi, engineering, arts, dan matematik dalam pembelajaran sejarah. Ya, dalam pembelajaran sejarah. Nah, oke. Ini ya, ini tadi dia. Menyusun langkah-langkah pembelajaran dalam pendahuluan, dalam inti, dan dalam menutup. Ada nilai-nilai inovatifnya. Kemudian dalam penilaian juga, ya, dalam penilaian ada perancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEM. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran yang menerapkan pendekatan STEM hampir sama dengan proses penilaian pembelajaran pada umumnya. Hampir sama. Penilaian pembelajaran selalu mengacu pada indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajarannya, serta materi yang telah disampaikan. Teknik dan instrumen serta tahapan penilaian yang digunakan juga sama. Hal yang membedakan adalah penilaian pembelajaran berbasis STEM, yaitu pola pendekatan apa yang dipilih. Yang dipilih. Kemudian terakhir ini, dalam menyusun kegiatan tindak lanjut. Penyusunan kegiatan tindak lanjut dalam RPP yang menerapkan pendekatan STEM ini sangat bergantung dari kegiatan penilaian pembelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun kegiatan tindak lanjut dalam konteks ini sama saja dengan kegiatan tindak lanjut lainnya, yaitu berupa kegiatan remedial dan kegiatan pengayaan seperti contoh berikut. Dalam bentuk remedial, jika ada siswa yang belum tuntas dalam memahami materi, guru memberikan materi ulang tentang materi sebelumnya. Guru memberikan remedial untuk siswa yang belum tuntas, ada soal evaluasi sebelumnya. Pengayaannya, jika ada siswa yang sudah tuntas dalam memahami materi,
guru memberikan materi atau tambahan. Guru memberikan pengayaan untuk siswa yang telah tuntas pada evaluasi sebelumnya. Jadi inilah Bapak dan Ibu garis-garis besar implementasi STEAM dalam merancang pembelajaran abad ke-21. Ya. Nih. Secara lengkapnya ada pada modul, ya, ada pada modul 4 KB2, ya, KB2. Saya kembalikan ke Pak Ombik. Silakan Pak Ombik. Oke, baik. Terima kasih Pak Wah. Tepuk tangan dulu untuk Pak Wah ya buat pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Sekarang kita masuk untuk sesi diskusi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan, yang dari awal tadi saya sudah sampaikan apa yang perlu kita diskusikan. Mungkin ada hal-hal yang bagi Ibu dan Bapak yang janggal atau ada unek-unek, silakan disampaikan pada kesempatan ini. Untuk yang pertama kita buka untuk 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan sebutkan nama dari sebelah mana Bapak Ibu ya. Oke, saya buka dulu suaranya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Wah, silakan ya. Untuk termin pertama kita buka untuk 3 orang penanya dulu. Silakan Bapak Ibu. Ada? Bisa mendengar suara saya ya? Oke, silakan Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Dari Bu Liris masih Manjuntak ada Bu? Dari Bu Rita Dewi Sitorus? Ada Bu Rita? Ada Pak. Pas ya? Oke, pas ya. Ada Pak. Apa perbedaan RPP 1 dengan itu Pak? Bisa diulang pertanyaannya Bu? Suaranya kurang jelas Bu. Apa perbedaan RPP 13 dengan RPP 1? Ibu sekarang pakai headset ini Bu, dari handphone yang ujungnya. Iya Pak. Oh, iya kurang jelas pertanyaannya Bu. Apa beda 13 RPP KTS Pak? Apa bedanya? Apa perbedaan antara Dengan K13 Pak? K13 dengan KTSP? Iya. Oke ya. Itu saja pertanyaannya Bu. Oke baik. Terima kasih Bu Rita Dewi Sitorus buat pertanyaannya. Yang kedua silakan Bapak Ibu. Pertanyaan kedua silakan Bapak Ibu. Oke, dari saya Pak. Oke, silakan dari Ibu Tiur, silakan Bu. Halo Pak. Iya, silakan Bu. Kebetulan kan Pak ada di situ penyusunan kegiatan tindak lanjut. Halo Pak. Halo Pak. Iya betul. Bisa dengar Bu. Silakan Bu, lanjut Bu. Penyusunan kegiatan tindak lanjut kan ada kan Pak. Lalu di penyusunan kegiatan tindak lanjut ada kayak apa remedial dan pengayaan.
yang saya alami kan Pak di sekolah. Apabila guru sudah menyelesaikan semua pembelajaran, lalu kami memberikan tugas ataupun ujian lah saya katakan dulu kan Pak, tugas-tugas. Lalu dia tidak tuntas dalam pembelajaran ini. Kami kasih pun soal yang lebih mudah, supaya dia tuntas kan Pak, tetap tidak bisa. Jadi bagaimana cara kami, saya sendiri, supaya siswa itu tuntas dalam pembelajaran tersebut Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Tir. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Yang terakhir, Bapak Ibu silakan. Saya Pak. Oke, silakan Ibu Aster Sinaga ya. Iya, saya dari SD 030410. Yang saya alami apalagi untuk akhir-akhir ini kan Pak, mengenai penilaian. Saya sebagai guru agama kan berhak memberi nilai kepada anak didik saya. Tetapi ketika saya transfer nilai ke guru kelasnya mengatakan nilaimu sudah saya buat. Jadi apa sih Pak yang menjadi pertanyaan? Apa hak saya untuk menuntut mereka? Sementara saya berhak menilai anak-anak didik saya dan memberi nilai semaksimal untuk mereka. Padahal guru kelasnya mengatakan nilaimu sudah saya buat. Nah, masalahnya di sini saya jadi bahan pikiran Pak. Seperti tadi juga saya di sekolah hampir sedikit berdebat Pak. Terima kasih. Oke, baik. Itu saja Bu Aster ya, Sinaga ya. Ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke, baik. Langsung saja kita serahkan kepada Pak Waw. Silakan Pak Waw. Mikrofonnya belum dihidupkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ombing. Oke. Maaf ya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang memberikan respon terhadap materi kita pada sore hari ini. Ada 3 orang, mudah-mudahan masih nambah lagi nanti. Ibu Rita Dewi, Ibu Tiur, dan Ibu Aster Sinaga. Ya. Yang pertama tadi Ibu Rita Dewi menanyakan beda RPP KTSP dengan K13. Ya, Ibu Rita. Ya, Bu Rita. Halo Bu Rita, Dewi Borusitorus. Iya, Halo Pak. Bu Rita. Iya. Dengar? Pak. Iya. Secara singkat barangkali bisa kami tunjukkan kepada Ibu apa bedanya, beda RPP model KTSP dengan K13. Nah, ini KTSP itu, model KTSP menggunakan standar isi, sedangkan K13 menggunakan kompetensi inti. Apa bedanya standar isi dengan kompetensi inti? Standar isi itu berarti fokus atau berorientasi pada materi. Materi apa yang harus dipelajari, dikuasai oleh peserta didik. Sementara di K13 tidak berorientasi kepada isi, tapi berorientasi pada kompetensi inti. Nantinya murid ini akan menjadi apa? Kompetensi apa yang harus dicapainya? Bukan materi atau bahan apa yang harus dikuasainya. Tidak. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, KTSP itu lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Sementara kalau K13 lebih detail dari sikap spiritual, pengetahuan dan keterampilan. Kalau dia KTSP pengetahuan dulu, baru ke keterampilan, baru spiritual. Tetapi kalau K13 utama itu adalah spiritualnya, pengetahuannya, lalu keterampilan. Jadi di dalam mengembangkan RPP K13
yang terbayang atau yang kita rancang itu bagaimana spiritual anak bisa berkembang. Dengan spiritual seperti itu akan mencapai pengetahuan dan keterampilan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, pada KTSP, jam mata pelajaran lebih sedikit daripada K13 yang mempunyai jam pelajaran yang lebih banyak. Ya. Kemudian yang keempat, pada KTSP standar proses pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sementara pada K13 terdiri dari 5 proses. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Pendekatan saintifik. Nah, 5 pendekatan itu. Kalau KTSP ada 3. Eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan pada K13, awali pembelajaran itu dengan membawa anak ke dunia nyata, ya, dengan mengamati apa yang terjadi. Amati, ya, observasi, berdasarkan observasi mereka akan bertanya, kenapa, kok seperti ini, bagaimana kalau begini. Untuk menjawab pertanyaan itu, lalu mereka mengadakan pengumpulan informasi. Ya. Kumpulkan informasi supaya bisa menjawab pertanyaan. Lalu mengasosiasikan, mencoba, ya, mengasosiasikan jika ini dihubungkan dengan ini. Jika ini ditebang, jika ini, maka akhirnya mereka menemukan bahwa pohon pisang itu terdiri dari 3 bagian. Yang masing-masing bagian ada ini, ada itu. Apa yang dia temukan itu, dia komunikasikan. Jadi di dalam K13 itu pendekatan saintifik lebih ditekankan. Ditambah dengan PBL-nya, ya, project dibantu dengan yang lain-lain. Itu yang keempat, Bu. Lalu yang kelima, pada KTSP tidak terdapat penjabaran sumber belajar. Sedangkan pada K13, dia jelaskan sumber-sumber belajar yang dapat digunakan, dimanfaatkan sedemikian rupa oleh peserta didik. Karena ini tadi mengumpulkan informasi. Kemudian yang keenam, pada K13 menjelaskan beberapa poin secara rinci. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah sampai pada penilaiannya, ya, yang dicontohkan pada pembelajaran tadi. Sejarah, buka, bagaimana membukanya. Bawa dulu anak kepada suasana yang menyenangkan. Pada suasana yang dipastikan dia siap untuk belajar. Lakukan manajemen kelas, pengelolaan kelas, atur tempat duduknya, yakinkan bahwa dia hadir pada tempatnya, dia duduk pada tempatnya, dia siap. Lalu setelah itu ingatkan dia pada pelajaran yang lalu. Minggu yang lalu, atau kemarin, atau tadi kita sudah mempelajari ini. Apa yang bisa Anda jelaskan tentang pelajaran kita yang lalu? Begini. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita akan lanjutkan dengan topik yang ini. Apa namanya itu? Persepsi. Mengaitkan pengalaman yang lama dengan yang baru. Setelah diingatkan kembali pengalaman itu, baru diberi acuan. Hari ini kita akan membahas ini. Apa yang Ibu harapkan, apa yang Bapak harapkan dengan topik hari ini? Anak-anak dapat 1, 2, 3. Menyebutkan, menginformasikan kepada mereka tujuan pembelajaran, kompetensi yang harus mereka capai nantinya. Bagaimana mencapai itu nanti? Anak kita akan, nanti Ibu akan memberi kesempatan kepada kalian mengamati. Tapi nanti setelah mengamati, Anda bertanya, loh apa yang diamati? Lalu, dan seterusnya. Nah, jadi langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan murid nanti sudah diinformasikan pada waktu membuka pembelajaran. Nah,
pada bagian ke-7 pada KTSP penilaian dilakukan hanya pada aspek pengetahuan. Sedangkan K13 lebih detail lagi dengan 3 penilaian: sikap spiritualnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Barangkali ini Bu Rita Dewi sekedar ya, hanya sesingkat saja kita coba membedakan mana KTSP dan mana namanya K13. Kalau modelnya barangkali ini sudah diberi contohnya ya, ini sistematikanya ya. Ya Ibu. Iya Pak ya. Iya ya, itu perbedaan antara RPP KTSP dengan K13. Jadi K13 ini lebih dinamis ya, lebih menuju kepada bagaimana memperlakukan anak supaya belajar dengan karakteristiknya sendiri. Oleh karena itu dalam K13 selalu dimintakan atau diajak guru-guru itu mengembangkan pembelajarannya mengarah kepada pembelajaran abad ke-21 dengan ciri-ciri yang sudah kita bahas, kita diskusikan sampai pada hari ini. Terapkanlah pembelajaran STEM. Ya Bu Dewi. Iya, Pak. Lalu pada Ibu Tiur, ya sudah. Nah, diuji belum juga mampu mencapai kompetensi intinya. Lalu coba dibantu lagi, diulangin lagi, masih juga. Diulangin lagi, masih juga. Apa yang harus dilakukan guru? Tentu pening lah pula gurunya, garu-garu kepala lah pula dia kan. Iya Pak. Apa dengan anak ini? Kan begitu itu. Nah, Iya Pak, iya. capek saja kita. Sudah ini begitu juga. Sudah dijelaskan berulang-ulang, nambah juga. Adakan refleksi, sudah ada refleksi. Hanya sampai di sana, barangkali perlu kita tes kemampuan dirinya, Bu Tiur. Nah, tingkat inteligensinya bagaimana? Apakah ketidakmampuan dia, ketidaktuntasan dia dalam menguasai materi itu hanya di bidang studi kita saja atau semua bidang studi? Kalau hanya pada mata pelajaran kita, itu pertanyaan yang besar pada diri kita. Oh, dia lebih suka di sana. Kalau di sana sekali main, tinggi nilainya, tinggi prestasinya. Tapi di mata pelajaran saya kok begitu ya? Nah, di situ kalau itu yang terjadi, Bu Tiur, perlu kita adakan refleksi yang mendalam. Iya Pak, iya. Nah, materi yang terlalu sukar bagi dia kah? Media pembelajaran yang kita gunakan yang kurang menarik bagi dia? Atau metode pendekatan yang kita terapkan tidak sesuai dengan gaya belajarnya? Atau yang bagaimana? Jadi perlu penelusuran lebih dalam lagi. Tapi kalau di semua mata pembelajaran memang menunjukkan prestasi yang rendah, itu perlu dianalisis kemampuan kognitifnya sejauh mana, IQ-nya berapa, kan begitu ya. Jangan-jangan umurnya seperti itu, tapi umur IQ-nya belum mencapai tuntutan untuk itu. Ya Bu Tiur. Ya Pak, tapi sedikit lagi kan Pak. Iya Bu Tiur. Kebetulan kan Pak, untuk penilaian tuntas seperti bahasa Inggris 71 kan Pak. Iya. Nah, jadi kalau dia di bawah 71 berarti nggak tuntas. Kami buat pun berbagai macam cara supaya dia tuntas, nggak bisa tuntas Pak. Ya. Dan pada saat ini kebetulan mau penaikan kelas Pak. Ya. Jadi bagaimana cara saya supaya ini tuntas biar bisa naik kelas? Padahal saya bertahan Pak, semua guru bidang studi supaya ini ditinggal kelas kan, tidak bisa naik kelas. Apakah memang di zaman sekarang walaupun dia sudah enggak ada pengetahuannya, tidak tuntas sudah berapa kali, tetap dinaikkan kelas Pak? Ya. Atau memang wewenang ini wewenang kepala sekolah harus naik kelas seperti itu Pak? Karena kami bertahan untuk tidak naik kelas, tetapi kepala sekolah juga bertahan supaya dinaikkan karena masa corona katanya Pak. Jadi butuh pencerahan dulu Pak. Iya, saya tidak punya
wewenang untuk mengatakan luluskan atau tidak luluskan, tetapi dari segi teorinya hanya orang yang mencapai kompetensi inti, hanya orang-orang mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang layak untuk dikatakan berhasil atau dinaikkan. Ya Bu ya. Iya Nah, Pak, jadi iya. kalau ada murid yang memang sama sekali ya kemampuannya rendah, Iya, lalu Pak. kita naikkan, ya ini dalam tanda kutip kita naikkan, itu artinya kita membuat anak bersukaria dengan kerendahan nilai yang dia capai. Oh, dengan ini pun bisa, kan begitunya. Iya, iya. Akhirnya itu akan menjadi motivasi dia untuk berikutnya. Sudah, nanti kan bisa lagi, akhirnya sampai kelas 5 anak saya SD tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karena itu tadi, ya sudahlah, besok kan bisa lagi itu. Dalam prinsip belajar sangat-sangat tidak dibenarkan. Karena kita, tugas guru adalah membuat anak mengalami perubahan tingkah laku. Sejauh mana perubahan tingkah laku itu ada ukurannya. Dan kalau sudah dia mencapai ukuran itu, itulah dasar kita mengatakan dia lulus, naik atau tidak naik. Jadi otoritanya sebenarnya bukan pada diri guru, tapi dari tampilan anak itu sendiri. Hanya saja murid itu sebenarnya secara tidak langsung mengatakan, Bu, tolonglah berikan nilai kepada saya sesuai dengan kemampuan yang saya tampilkan di hadapan ini. Jadi janganlah pula kita ingkari itu kan. Murid itu mengatakan, berikan nilai kepada saya, Bu, sesuai dengan apa yang saya tampilkan. Kalau ibu memberikan nilai tidak sesuai dengan tampilan saya, tinggi atau rendah, itu pertanggungjawabkan, Bu. Ibu adalah pengajar. Kan begitu ya, Bu Tiur? Iya Pak, iya Pak. Iya. Jadi ibu sudah bisa mengartikan itu sendiri ya? Iya Pak, iya Pak. Iya. Jadi janganlah kita memberikan nilai kepada murid karena kasihan. Ya kan, kasihan. Tetapi berikanlah karena memang itulah yang ditampilkannya. Kita kan hanya membantu, jangan kita menganut aliran apa pertama-tama itu? Aliran empirisme ya? Nih, empirisme. Nasibmu nak terletak di mata pena saya. Nasibmu nak terletak di mata pena saya. Saya tulis A, saya tulis B, B. Tidak itu. Nah, tidak itu. Tapi yang kita anu adalah aliran konvergensi. Konvergensi, ya kan? Anda menampilkan ini, saya yakin itu memang kinerja atau tampilan Anda layak menerima penghargaan ini. Ya, Bu Tiur? Iya Pak, iya Pak. Baik. Makasih, itu yang Pak. Iya, Bu. Lalu yang ketiga, Bu Aster Sinaga. Nah, ini juga Bu Aster Sinaga sama, hampir sama dengan pertanyaan Ibu Tiur ini, ya kan? Barangkali mudah-mudahan lah tidak ada sekolah yang seperti itu di semua inilah ya. Ibu yang mengajar, ibu guru yang lain memberikan nilai, ya kan? Iya. Seperti saya nggak berhak memberi nilai kepada anak didik saya. Iya. Jadi kecuali kalau suatu mata pelajaran itu diajarkan oleh suatu tim. Dan nilai akhir dari peserta didik oleh tim juga itu merupakan gabungan dari nilai-nilai oleh seluruh tim. Nah, jadi barangkali saya lihat ini Bu Sinaga mungkin komunikasi yang perlu dibina sehingga apa yang Ibu lakukan itu meyakinkan mereka bahwa memang itulah yang dicapai oleh peserta didik. Ya kan Ibu? Ya Bu, tapi jangan berkecil hati ya Bu, tetap berusaha untuk membelajarkan anak, apalagi itu menyangkut spiritual, itu tuntutan K13 tadi. Yang paling utama adalah spiritual, baru pengetahuan, baru keterampilan ya. Nah, baik. Barangkali itu saya tidak banyak berbicara tentang ini, Bu Sinaga, ya kan? Nah, wewenang untuk menentukan lulus tidaknya, ya, berhasil tidaknya,
nilai 1, 2, 3-nya seseorang atau sekelompok atau murid-murid itu terletak pada diri anak itu sendiri yang minta tolong kepada kita sebagai guru, Pak Guru, Bu Guru, tolong tuliskan sesuai dengan apa yang saya tampilkan. Iya Bu Naga, Bu Aster. Iya Pak. Baik, Pak. terima kasih. Ya, Pak, boleh sedikit memberikan sedikit lagi penjelasan Pak ya mengenai silakan Bu Lince. iya mengenai apa Ibu Aster Sinaga ya. Iya, iya, Seperti di sekolah kami Pak, iya. memang ada bidang studi agama, tetapi itu harus kerjasama sama guru bidang sama wali kelas. Nah, Ya, di sana wali kelasnya membuat jurnal penilaian sikap spiritual. Iya. Misalnya pada pembelajaran di awal misalnya di awal pembelajaran kita membuat jurnal ya, jurnal penilaian, bahkan bukan hanya di awal pembelajaran ya, di Setiap hari. waktu istirahat juga ya. Jadi ada wewenang wali kelas juga ya. Jadi di sana Ibu ada kerjasama antara wali kelas dengan guru bidang studi. Saya kira itu aja Bu. iya. Bukan Iya, hanya tapi Pak, hanya guru gitu. guru kelas 4 aja yang bermasalah Pak. Ya, ya, ya. Ya. Oke, Itu jadi dia, Bu. ya, Sarupa Boru Sinagaro, nate. Nah, ya, ya, ya. Ya, ya, baik. Jadi memang kalau memang itu kejadiannya di sekolah ada tim, artinya kerjasama bidang studi agama itu kerjasamanya timnya ada wali kelasnya, ada guru kelasnya atau apanya, mereka lah yang menentukan nilai daripada murid. Jadi kalau sudah ada jurnalnya sudah ada pegangan guru dari wali kelasnya ini yang setiap hari berjumpa dengan muridnya, dari guru agamanya seperti ini yang juga berjumpa setiap mata pembelajaran agama. Jadi saling mengisi, saling menentukan nilai yang layak untuk anak-anak didik kita. Ya, yang kita harapkan apa yang dilihat oleh wali kelas juga dilihat oleh guru agama, sehingga mereka punya persepsi yang sama. Seberapa banyak, seberapa besar, seberapa tinggi atau rendah nilai yang layak untuk setiap peserta didik dalam bidang mata pelajaran agama tersebut. Jadi seperti tadi ada kesepakatan atau ya konsultasi lah antara tim yang mengajarkan atau mendampingi pembelajaran dari pendidikan agama tersebut. Baik, terima kasih Bu Lince. Ya, Bu Lince. Ya, Pak. Baik. Nah, masih ada yang mau bertanya atau kita ke soalnya? Oke, Bapak Ibu masih ada yang bertanya supaya kita langsung beralih ke pembahasan soal-soal Bapak Ibu. Ayo, Pak. Oh, masih ada satu lagi Pak, bisa Ya, izin Pak ya Pak ya? David, silakan Pak David. Oke, silakan Pak David. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya pertanyakan Pak atau hanya perjelas tentang antara perbedaan pertanyaan teman saya tadi, perbedaan kurikulum ke-13 dengan KTSP. Ya. Kami di SD Pak, di dalam kurikulum 13 itu tadi di perbedaan itu yang diterangkan mengacu pada 3 kompetensi, yaitu spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Padahal yang kami laksanakan di sekolah Pak dan yang kami terima di dalam kurikulum ke-13 itu mengacu pada 4 kompetensi Pak. Ada spiritualnya, ada spiritualnya, ada sosialnya, baru pengetahuan dan keterampilan. Itu Pak yang saya minta dijelas Pak. Iya, tadi ada 3 ya, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu ditambahlah dengan sosial, ya, ada sosialnya. Nah, kenapa itu 3 tadi? Karena memang 3 lah ranah dari kognitif itu. Ada afektifnya, ada kognitifnya, dan ada psikomotoriknya. Nah, yang paling diutamakan dalam K13 itu sebenarnya afektifnya, yang dikatakan spiritualnya. Di dalam afektifnya ini masuk di dalamnya namanya
sosial. Nah, sosial ya. Jadi di dalam afektifnya itu, di dalam spiritualnya itu ada kompetensi sosial. Jadi pada K13 bolehlah di 4 kompetensi atau 3 kompetensi, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Dalam penjelasan yang kita baru lihat tadi, sosialnya itu dimasukkan satu menyatu dengan spiritual. Nah, pada penjelasan-penjelasan yang lain, uraian tentang K13 itu tuntutan atau kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik itu memang ada 4. Spiritualnya, sosialnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Ya Pak David? Ya, makasih Pak. Oke, Terima kasih. baik. Masih ada? Oke, baik. Masih ada Bapak Ibu? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Ya Pak, mau izin bertanya. Ya, silakan Ibu. Oke, silakan Bu Rita. Yang mau- terus. Siapanya? Oh, Ibu. oh ya, sorry. Saya salah Ibu lihat Rita, ini. Ibu Rita masih. Ibu Sri Pak. Purwanti ya? Ya, Oh, Ibu saya mau Sri- tanya Sri nih Pak. Purwanti, Ya, silakan, Bu. Ya. Yang mau saya tanya Pak, saya kurang paham nih Pak. Apa di mana perbedaan pembelajaran yang problem basic learning dengan project basic learning Pak? Iya. Problem based learning dengan project. Ya. Iya. Based learning. Di mana perbedaannya itu, Ibu Efrinawati Kudadari? Problem dengan project. Project itu apa? Proyek Pak. Proyek. Kalau problem, Problem. Dikasih sebuah masalah, Pak. iya ya. Masalah yang ingin dipecahkan sama siswanya. Iya, jadi ada perumusan masalah. Kita hadapkan anak pada suatu masalah, itu problem Based based learning. Kalau project, Itu bentuk proyek dia. Proyek. Dikasih membuat Proyek, sebuah ya. proyek, Pak. iya. Mana Bu Sri? Oke Pak, oke. Terima kasih Pak. Oh iya, dibaca modulnya ya Bu. Enggak, saya yang saya tanyakan tadi Pak di masalah waktunya. Memang Ya, saya ya. tahu itu penghasilannya ada begitu, ada masalah, kita suruh diselidiki anak-anak itu seperti itu. Yang saya ini ya Pak, di waktunya kah atau di bagian mananya gitu terincinya tadi. Perinciannya Kan itu kalau kita mau pada proyeknya dia lebih lama kan Pak. ya. Ya, melihat proyek yang mau dibuat anak didik itu yang kita tugaskan kepada dia. Ya. Nah, bisa dalam waktu 1 kali pertemuan, bisa dalam 2 kali pertemuan, atau beberapa kali pertemuan. Karena kalau dia proyek itu harus menghasilkan suatu Ya, produk. Ya, harus kan, Bu, produk, ya? iya Pak. Iya, baik. Pak, terima kasih Pak. Iya, Bu. Sri Purwanti. Nah, Purwanti. Baik, kita masuk ke soalnya ya. Oke, silakan Pak. Baik. Ya. Jadi ini terakhir ya, oke. Soal formatifnya. Berikut ini ada pernyataan yang paling tepat terkait dengan RPP berbasis tim. Mana ini dari 4 ini yang berbasis tim? C itu Pak. C. Cepat kali Ibu menjawab. Belum saya baca udah jawab. Coba dulu telusuri dulu ya kan. Dulu Pak. Ya, unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam, embedded, ya kan? Nah, atau secara terpadu, B-nya. Nomor 3-nya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam maupun terpadu. Atau yang D, ya, secara tertanam dan terpadu, sama. Pilihan C dan D sama, Pak. Nah, ya kan? Itu, Pak. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran
yang akan dilaksanakan baik secara tertanam maupun terpadu. Sama ya? C dan D sama Pak absennya. C dan D sama. Ayo, di mana kita ambil ini? Jeli membaca. kalau D dan terpadu, kalau C maupun terpadu. Yo, mana jawaban yang tepat? C itu Pak. D. C. C. Ini mana kalau sudah nanti ibu buat C, rupanya D, salah lah ibu. Atau ibu pilih D, rupanya C, salah lah, salah pula itu. Cara tertanam dan terpadu kalau D, kalau C tanam maupun terpadu. Tertanam maupun terpadu. D-nya juga tertanam dan terpadu. Terpadu. Iya kan? Hati-hati, makanya hati-hati. Kenapa harus D? Kenapa harus C? D Pak, D. D ya. Ya, Pak. Ya. Jadi kalau D kita pilih secara tertanam dan terpadu. Harus digabung dong dua-duanya kan? Iya Pak. Iya kan? Iya Jadi Pak. setiap unsur dari sistem itu harus dipadukan secara tertanam dan terpadu. Apa memang begitu prinsipnya tadi dalam menerapkan sistem? Hati-hati. Yang diminta dalam penerapan ini terapkan dalam rencana pembelajaran yang dilaksanakan baik secara tertanam maupun terpadu. Beda enggak? Beda. Beda Pak. Maksudnya C dengan D? Berbeda Pak, berbeda itu. Berbeda Pak. Yang sama, beda. Kalau yang C dia dipilih salah satu. Secara tertanam maupun terpadu. Kalau D secara tertanam dan terpadu. Beda enggak? Beda. Mana yang benar? C. Kalau D benar. C atau D? C Pak. D Pak. Iya. Kan masih bercabang jawabannya. Masih bercabang jawabannya. Coba diartikan baik mau atau secara dan secara bla bla dan bla bla. Dalam pendekatan sistem itu. C. Baik yang secara tertanam maupun C. secara iya. Jadi jawabannya adalah cocok. C. Nah, bukan jawabannya diduakan, tetapi cocok. Jawabannya adalah C. Ya? Iya Pak. Jawabannya C. Baik secara tertanam maupun terpadu. Nomor 2. Untuk menyusun rancangan pembelajaran STEM dengan tepat, Pak Yosep selaku guru mata pelajaran IPA SMP di salah satu wilayah Kota Ambon, sebaiknya menerapkan pendekatan STEM secara tertanam dan terpadu atau tidak keduanya. Tertanam Pak. Tertanam, terpadu, tertanam dan terpadu. Terpadu Pak. Kenapa harus A? Kenapa harus B? Kenapa tidak C? Kenapa tidak D? Guru mata pelajaran IPA SMP di salah satu wilayah Kota Ambon. Kita ganti Ambonnya dengan Dairi atau Sidikalang. Sebaiknya menerapkan pendekatan STEM secara ayo. Terpadu. Di SMP Pak. Dia guru mata pelajaran IPA terpadu. Dia guru mata pelajaran IPA. Jadi yang di IPA ya. Dia mengacu pada pelajaran utama dia adalah IPA Pak. Jadi yang tepatnya yang tertanam Pak. Tertanam ya kan IPA sains. Mata pelajaran sains. Jadi itu yang utamanya. Nanti engineeringnya, arts-nya, matematikanya itu akan mengikut. Namanya tertanam. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah ayam. Ya. A. Ya. Kenapa jadi tertanam? Tertanam ya. Hati-hati, hati-hati. Nomor 3.
Rumusan tujuan pembelajaran yang menerapkan pendekatan STEM dan memenuhi unsur A, B, C, D serta HOTS dengan tepat. Mana dia? C. A, B, C, dan D atau mana? Ayo. C, Pak. C. C. D. C. C. Cocok. Ada A, B, C, D-nya. Apa itu A, B, C, D tadi? Anak-anak Tujuannya, tingkah lakunya, kondisinya, Audi. lalu ciri yang Behavior condition degree. setelah melakukan eksperimen roket air, C, ya, siswa dapat menjelaskan tentang tekanan udara. Siswa dapat menjelaskan tentang tekanan udara dengan satuan yang benar. Dengan satuan yang benar. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara dalam bentuk animasi. Setelah kegiatan pemecahan masalah tentang pencemaran udara, siswa dapat menyebutkan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara, paling sedikit 3 jenis gas. Siswa dengan dibimbing guru dapat menyebutkan tentang gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara secara baik dan benar, paling sedikit 3 jenis. Mana yang benar ini? C. C, Pak. C. Nah, C, B. Kalau bercabang berarti ragu-ragu kita. B, Pak. B. 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 Karena ABCD-nya. A. Kalau D ya, kalau D, A-nya itu siswa. Perilakunya apa? Menyebutkan gas polutan. Bagaimana dia bisa menyebutkan? Apa kondisinya? Setelah kegiatan pemecahan masalah. Kriteria minimal yang dituntut kepada dia paling sedikit 3 jenis. Ya kan? Ya, Pak. Lengkap itu. C, Pak. Ada perilakunya, ada siswanya, ada kondisinya, dan ada digerinya. Kalau B, C, Pak. C ya. Kalau B, Ya, Pak. ada siswanya, audiensnya. D-nya nggak ada, Pak. Perilakunya apa? Menyimpulkan fungsi tekanan udara. Dalam kondisi apa? Melakukan eksperimen. Lalu D-nya dalam bentuk animasi. Mana di antara B, C ini? B, Pak. B. Ayo, halo Bandung. Nah, kan begitu. B. B. Siapa yang B? Angkat tangan B. D berarti. C. Yang C angkat tangan. Berapa yang C? Nah, tidak hanya ABCD yang diperhatikan, tetapi kan ada HOTS. Dan Di mana HOTS-nya di B, di mana HOTS-nya di C? Nya di C. Siswa dapat menyebutkan gas penyebab polutan. pencemaran udara. HOTS atau LOTS? LOTS, Pak. Menyebutkan gas polutan. Menyebutkan kan LOTS. Pas. Enggak selamanya LOTS menyebutkan. Berarti belum familiar ibu-ibu dengan LOTS dan HOTS ya. Menyebutkan itu. Ingat, memahami, menerapkan. Lalu analisis, ya, evaluasi, lalu kreasi. Di B mana? HOTS-nya di B. Itulah yang susah aku bilang. Bedakan ini. Menyimpulkan, ya. Itu sudah hot, tidak lot lagi. Kemarin. Jadi tidak boleh tidak, memang hanya satu jawabannya, ya. Itu B. Itu benar. Jawabannya benar. Nomor 4. Alasan mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik. Harus, kenapa harus spesifik? Waduh. Jauh.
Harus spesifik, hanya satu kata kerja. Ya kan, dapat diukur, dapat diamati, dapat diobservasi. Itu namanya spesifik. Tidak mendua arti. Apa jawabannya? Apa? Karena sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat dua atau lebih kata kerja. Karena sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan dua atau lebih kata kerja operasional. Apa satu kata kerja operasional? Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran apabila dalam satu tujuan hanya terdapat satu kata kerja operasional. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat dua atau lebih kata kerja operasional. Lalu jawabannya apa? Apa? Sulit mengukur kalau di dalam tujuan pembelajaran itu kita buat melalui bla bla bla, anak dapat menyebutkan gas polutan sekaligus menyimpulkan fungsi tekanan udara. Mana menyimpulkan satu mengukur itu? Satu menyebutkan, satu menyimpulkan. Mana yang dituntut? Ya kan? Makanya nggak bisa Susah juga, Pak. untuk mengukur mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat dua Atau lebih kata kata kerja kerja operasional. Jawaban yang benar adalah A. ya. Nomor 5. Di bawah ini yang contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah yang mana? B, Pak. B. Yang B. HOTS. Iya, B, Pak. B. Menganalisis. Karena menganalisis, Pak. Analisis setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenal pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor penyebab pencemaran udara. Paling sedikit 3 indikator. Setelah melakukan Karena kegiatan kalau A pencarian masih informasi mengenai baru pencemaran menjelaskan. udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat memahami. Jadi itu adalah loss. Kemudian D, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor. Masing sama memang, tapi ada sedikit-sedikit, ya kan? Ya, Pak. A, menjelaskan faktor-faktor. D, menganalisis. D, memahami. D, menjelaskan. Jawabannya B, Pak. Jadi jawabannya adalah Benar, C. Pak. Analisis faktor Menganalisis, B, Pak. Pak. Menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran itu Menjelaskan termasuk itu masih itu. memahami, ya, pemahaman. Kalau memahami itu tidak operasional, ya. Menjelaskan, memahami. Jadi jawabannya adalah benar. Benar. Jawabannya memang benar. Benar. B. Nomor 6. Nomor 7. Dalam mengeksplorasi materi pembelajaran dengan pendekatan STEM, perlu diperhatikan komponen yang ada di dalam pendekatan STEM tersebut. Contoh penerapan unsur STEM yang benar adalah penerapan teknologi diterapkan pada saat peserta didik presensi dan fingerprint. Adiknya, penerapan arts diterapkan pada saat peserta didik mengikuti pelajaran seni di kelas. Penerapan sains diterapkan pada saat peserta didik mengamati, melakukan penelitian tentang fenomena alam maupun sosial di sekitar lingkungannya. D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari mana yang benar? Ayo. D, Pak. Nah, C. penerapan teknologi waktu absen. Ayo, tempelkan jari. Penerapan sains diterapkan pada saat peserta didik mengamati dan melakukan penelitian tentang fenomena alam maupun sosial di sekitar.
Sains diterapkan pada saat peserta didik mengamati dan melakukan penelitian tentang fenomena alam maupun sosial di sekitar. Penerapan engineering, ya, engineering teknik diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Ayo, mana yang benar? D, Pak. D. Penerapan engineering D, diterapkan benar. pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. D. Kenapa tidak C? Sains pada saat peserta didik mengamati, melakukan penelitian tentang fenomena alam maupun sosial di sekitar. Ayo, penerapan sains. Harus penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengar penjelasan dari. Mana yang benar? Ayo. C, Pak. C. C atau D? C. Kelat, Pak. Sepintas C, ya kan begitu, langsung C. Tapi pada dasarnya itu adalah ya, penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang ini dalam mengeksplorasi materi pembelajaran. Nah, ini dia harus dibaca itu. Dalam mengeksplorasi materi pembelajaran, ya. Dengan pendekatan STEM perlu diperhatikan komponen yang ada di dalam pendekatan STEM itu. Pokoknya penerapan STEM pada saat gurunya sedang menjelaskan tentang materi pembelajarannya, tentang mengeksplorasi. Jadi jawabannya apa? D, penerapan engineering. D ya? Iya, Pak. D, jawabannya adalah D. Kemudian nomor 7. Pikirkan dulu nomor 7. Bentar ya, nomor 7. Apa jawaban nomor 7? Diskusi eksperimen demonstrasi simulasi. Di bawah ini yang merupakan contoh metode-metode pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan STEM. Nomor 6 Dodol. Jawabannya D, Pak. Nomor Diskusi, 7 D, Pak. eksperimen, demonstrasi, Nomor dan simulasi. D, Dodol, Pak. D, Pak. Sesuai dengan materi yang Bapak paparkan tadi, Pak. Ya. Ada diskusi, ada eksperimen, ada Ada demonstrasi, ada demonstrasi dan simulasi. simulasi. Bukan D, ada resitasi. Ya, Pak. Ya, biar ada beli sepatu sekolah. Atau Tidak, B, Pak. latihan resitasi. Atau A, presentase, latihan, demonstrasi, dan resitasi. Kan itu. Tidak, Pak. D, Tidak. Pak, yang paling tepat. Yang tepat, tidak boleh Betul. diganggu gugat adalah A. Iya. Hasil latihan, demonstrasi, dan Latihan, resitasi. demonstrasi, dan resitasi. Sesuai dengan materi yang dipaparkan tadi, Pak. D. Halaman berapa itu di modul itu, Ibu? Yang Bapak tayangkan tadi. Yang ditayangkan tadi, Pak. Tadi Bapak Tadi. tayangkan. Kan di modul ada itu. Halaman berapa itu? Jawabannya apa? D ya. D, diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Nomor 8. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan pendahuluan adalah nih, ya, mengkomunikasi temuan masalah, menyampaikan bahan penarik perhatian, mengolah atau mengasosiasi informasi, evaluasi pembelajaran. B, Pak. B, menyampaikan bahan penarik perhatian. Menyampaikan bahan penarik perhatian. Karena bagian kegiatan pendahuluan. Ya, pendahuluan. Tadi apa kegiatan pendahuluan itu?
Menyampaikan nyamankan anak, lalu ingatkan Siap anak terhadap materi yang materi lalu, sebelumnya. lalu kaitkan dengan materi yang Materi yang akan akan diberikan. dibahas. Sampaikan bahan penarik perhatian. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Benar. D. Ya, Daud. Enggak. Benar, Pak. Menyampaikan Nah, bahan menarik jawabannya perhatian. adalah bahan benar. Ya, Iya. benar. Nomor 9. Di bawah ini termasuk dalam kegiatan menutup. Nah, ini tadi membuka, sekarang menutup. Mengkomunikasikan temuan masalah, menyampaikan bahan penarik perhatian, mengolah atau mengasosiasi informasi, memberikan umpan balik terhadap Dodol, proses Pak. analisis belajar. Pak. D, Pak, jawabannya. Ya. Memberikan umpan balik, Pak. Iya, Karena bisa kegiatan dibantah penutup, ini Pak. ya. Terakhir nomor 10. Mana dia? Wujud dari konsep rancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEAM berupa langkah pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Mana yang paling tepat? Rencana pelaksanaan pembelajaran, Pak. Kenapa B jawabannya? Karena untuk mewujudkan itu kan Pak sesuai dari RTP kita lakukan di kelas. Karena di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu langkah-langkahnya wujudkanlah di dalam ada, kelas. tujuan pembelajarannya ada, pendekatannya ada, bahannya ada. Jadi jawaban yang benar adalah B. Benar, Pak. Benar. ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, jadi 10 soal sudah mengingatkan kita kembali bagaimana penerapan STEAM di dalam merancang pembelajaran yang inovatif sekaligus di dalam mengimplementasikan ya, rencana itu dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21. Jadi dengan pertemuan atau dengan diskusi kita pada sore hari ini nampaknya sudah mulai rampung. Bagaimana guru yang profesional itu membelajarkan peserta didiknya ditinjau dari kompetensi pedagogik, ya, ditinjau dari pedagogiknya, ya, mulai dari aliran-aliran yang harus dianut, diimplementasikan guru di dalam melaksanakan pembelajaran, ya, karakteristik gurunya, karakteristik muridnya, kurikulumnya bagaimana, sampai pada bagaimana bagian-bagian kurikulum itu dikembangkan sedemikian rupa dengan mengingat atau memahami betul karakteristik pembelajaran abad ke-21. Besok kita akan masuk. Kenapa anak bisa belajar? Ya. Kenapa? Karena ada kognitifnya, ada otaknya, ada bagian dari tubuh kita ini yang membuat kita selalu bergerak, dan bergerak. Pembelajaran berbasis neuroscience. Nah, itu dibaca modul 3 KB berapa itu? KB 3 ya, KB 3 pembelajaran berbasis neuroscience. Ya, neuroscience. Nah, barangkali itu akan singkat penjelasannya ya, karena itu membuat kita memahami bagaimana anak belajar seperti otak bekerja. Nah, anak belajar seperti otak bekerja. Bagaimana otak bekerja itu kalau dia berada pada suasana yang menyenangkan. Nah, itu akan kita bahas besok pada topik kita pembelajaran neuroscience. Tolong Bapak dan Ibu dibaca materinya yang sudah sampai kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Waw. Oke, baik. Berikan dulu aplaus untuk Pak Waw ya. Terima kasih banyak Pak Waw. Sampai ketemu untuk besok sore Pak Waw. Baik. Terima kasih. Ini Pak Lambo, angkat tangan ini Pak Lambo. Simanullah. Ayo Pak Lambo. Bagaimana Pak Lambo? Hidupkan dulu mikrofonnya Pak.
hidupkan mikrofonnya. Sebentar, ada sebentar ya. Halo. Kalau kita matikan. Pak Wow dihidupkan, Pak Lampok dihidupkan. Iya. Sebentar ya Pak, itu nomor 1, nomor 2 tadi belum jelas kami nih Pak, dari 110. Oh iya Bapak Ibu silakan kasih jawabannya dulu nomor 1, nomor 2 tadi. Enggak dijelas. Cocok. Enggak Nomor dijelas. 1 cocok katanya C Pak. Enggak, sebentar aja dulu Pak, sorry ya Pak ya. Tolong dulu tunjukkan soalnya itu tadi, kami kurang jelas. Ada di modul, Pak. Ada di modul Pak Lampok. Iya. Pak Lambok kemana Pak? Lambok. Lihat aja di Telegram Pak Lambok, ada di modul, di Pak. Telegram dikirim. Sebentar ya Bu ya. Ya silakan Pak Simanullah. Nomor 1 dengan nomor 2 tadi soalnya bagaimana itu Pak? Tolong ditunjukkan supaya kami mengerti kali Pak. Iya. Oke. Kita buka lagi ya Pak Simanullah. Iya Pak Manulang. Nomor berapa tadi Pak Manulang? 1 dengan nomor 2 Pak. 2 Pak. 1 dengan 2. Ini dia. Oke Pak ya. Nomor 1 apa yang membuat Pak Simanulang ragu ini? Pernyataan yang paling tepat terkait RPP berbasis TIK. Jadi jawabannya apa? Cocok itu tadi Pak. Cocok kan? Iya Pak. Kenapa cocok tidak D? Ya, kalau tidak C adalah D. Kenapa harus C? Karena dalam penerapan STEM untuk mengembangkan kurikulum dalam bentuk RPP bisa diterapkan itu adalah apa? Tertanam bisa secara tertanam, bisa juga secara terintegrasi. Kan ada 3 Pak Lambo, ada silo, ada tertanam, ada terpadu. Kan 3 itu. Apa itu silo? Silo terpisah-pisah. Nah, kalau tertanam satu pokok yang besar di dalamnya ada 4. Kalau dia terpadu, semua porsi dari 4 enzim itu sama. Ya. Jadi bisa tertanam, bisa terpadu. Ya Pak Lambo. Udah Pak. Nomor 2. Nah, ini Pak Yosep ini guru mata pelajaran IPA di Sidikalang. Mana yang cocok? Tertanam, terpadu itu tidak keduanya. Tadi jawaban kita. Tanam. Ya kan, karena dia menggunakan apa? Model atau pendekatan best learning tadi. Project. Mau membuat kopi yang enak di diary di Kalang. Iya kan IPA-nya. Jadi di dalam membuat kopi itu nanti di dalamnya ada sains, ada engineering, ada arts dan ada matematika. Mana Pak Simanullah? Oke, udah jelas Pak. Baik, terima kasih Pak Manulang. Saya kembalikan ke Pak Ombing. Udah jelas ya Pak Lampok ya? Udah Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Wow. Sampai ketemu besok sore Pak. Baik, terima kasih Pak Ombing. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Selamat sore. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Sore. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu masih setia sampai pada saat ini ya. Sebelum nanti saya bagikan untuk link presensinya, ada beberapa evaluasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, dari awal kan sudah kita sampaikan setiap kegiatan berlangsung supaya kita menjaga etika masing-masing gitu ya. Nah, kemudian tadi ada suara-suara sumbang yang saya pikir itu juga mengganggu ya. Iya Pak, betul itu Pak. Nah itu yang apalagi tadi di sini kepala dinas kita mendengar juga itu Bapak Ibu. Makanya itu tolong dijaga ya. Iya.
Tidak tahu tadi saya yang mendengar sendiri atau Bapak Ibu mendengarkan itu juga, nggak tahu. Mendengar Kami juga, pun juga dengarkan juga, Pak. Pak. Iya. Nggak sopan juga bahasanya, Pak. Iya, iya. Iya, Pak. makanya itu saya bilang kan kita harusnya kalaupun keluar kata-kata seperti itu Bapak Ibu silakan dimatikan mikrofonnya gitu ya. Silakan di-mute-kan gitu. Iya. Itu ya, itu yang perlu kami sampaikan sebagai evaluasi kita supaya nanti pertemuan berikutnya tidak ada lagi keluar kata-kata yang sembrono seperti itu Bapak Ibu. Iya, Pak. Ya. Kalau misalnya mungkin ribut seperti itu nggak apa-apa, tapi tadi yang keluar kata-kata yang bagi saya pribadi ya, kemudian Pak Kadis juga di sini dengan jajarannya kan yang mendengarnya juga tidak apa ya, dipikir kita nggak mengontrol kegiatan ini Bapak Ibu gitu. Ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan dan kami berharap Bapak Ibu terus tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Yang sibuk saat ini mungkin lagi ngentrin nilai rapot, saya juga lagi sibuk ini Bapak Ibu, saya pegang anak banyak kelas ya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti kegiatan 1 minggu ini kita maksimalkan. Setelah itu nanti akan bertemu nanti untuk tahun ajaran yang baru Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sabar ya, saya bagikan link presensinya ya. Iya, Pak.